Oke, baik. Hari ini kita akan mau bahas tentang rumus biaya jabatan. Jadi rumus biaya jabatan ini dibutuhkan karena biaya jabatan merupakan salah satu komponen yang harus kita hitung untuk menghitung berapa penghasilan neto ya, baik sebulan maupun setahun. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kita harus tahu dulu itu biaya jabatan itu berapa besarannya. Kita buka per 2016 dulu. Di sini adalah tata cara menghitung menyetor pelaporan SPT PPh 2126, dan itu biaya jabatan itu diatur di PMK 250 tahun 2008. Ini kita klik. Jadi PMK 250 ini sampai saat ini masih berlaku. Ini mengatur tentang dua komponen biaya, yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun. Teman-teman perlu tahu bahwa biaya jabatan ini diatur untuk komponen biaya pengurang untuk pegawai tetap, sedangkan biaya pensiun untuk para penerima pensiun yang menerima pensiun secara berkala ya. Nah, besaran biaya jabatan ditetapkan adalah 5% dari bruto. 5% dari bruto. Ini catatan kita, nanti kita copy dulu. Ini 5% dari bruto ya. Patokannya ini. Kemudian yang kedua, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Jadi setinggi-tingginya ya. Saya copy dulu. Jadi setinggi-tingginya adalah 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Ya. Ini patokannya. Sedangkan biaya pensiun patokannya adalah 5% juga dari bruto. Setinggi-tingginya 2.400.000 atau sebulan 200.000 ya. Nah, hari ini kita fokus ke biaya jabatan. Jadi kalau misalkan rumus biaya jabatan udah dapat, sebenarnya nanti untuk nyari biaya pensiun untuk para pemotong dana pensiun itu lebih gampang juga, lebih cepat juga ya. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah masalah komponen penghasilannya ya. Misal kita bikin dulu kertas kerja kita. Misalkan ini PT ABC, kemudian perhitungan ya pasal 21. Misalkan ini kita asumsikan bulan Januari aja ya, 2020 ya. Kita turunkan. Kemudian ini misalnya nomor, kemudian mungkin nomor induk pegawai, NIP, kemudian nama, kemudian di sini mungkin status, kemudian tanggungan, kemudian apakah asing atau lokal, kemudian baru komponen ada NPWP apa enggak, ada NPWP apa tidak. Nah, baru komponen gajinya, dari gaji, misalkan tunjangan, kemudian honorarium misalkan, kemudian premi asuransi, kemudian misalkan penghasilan asal langsung penghasilan bruto ya. Oke. Saya lebarkan biar oke. Nanti kita bikin beberapa kasus ya. Kurang lebih ini kertas kerjanya. Nah, setelah biaya penghasilan bruto ada namanya biaya jabatan. Biaya jabatan. Ini yang akan kita hitung ya di sini. Jadi rumus ini yang akan kita masukin ke sini. Saya tandain warna kuning ya. Biaya jabatan. Bagaimana cara menghitung rumusnya? Nah, biaya jabatan tadi maksimal adalah 500.000 sebulan. Jadi kalau misalkan kita bikin rumus di sini, berarti patokannya adalah penghasilan bruto. Jadi kalau di sini ketemu, jadi kita harus bikin logika dulu, logika karena kita menggunakan rumus if ya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus Excel
yaitu dengan if ya. If ya. Jadi ada logika dulu kalau di if itu, jadi logika benarnya apa. Jadi kita bilang logika benarnya apa, kemudian logika salahnya apa ya. Logika salahnya apa. Jadi logika benar tuh maksudnya adalah kalau rumusnya begini nanti jawabannya seperti apa. Saya turunin sedikit aja. Nah ini patokannya dari penghasilan bruto di titik ini. Kemudian kita hitung dengan logikanya. Dan jawabannya nanti ya. Ini logika dan jawaban. Ini jawaban. Jawaban kalau benar. Dan jawaban kalau salah. Salah ya. Nah, logika pertama if-nya logikanya apa? Jadi kalau misalkan tadi jawabannya kan patokannya harus 500.000 tadi teman-teman. 500.000. Jadi kalau 500.000 ini kalau posisinya dia maksimal ya. Berarti maksimal. Ini maksimal. Maksimal. Kemudian ini tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Nah, berarti logikanya adalah di sini rumusnya berarti kalau 5% dikali penghasilan bruto. Saya masih pakai ini dulu ya, tulisan. Dan ternyata jawabannya adalah lebih besar atau sama dengan 500.000. Maka jawabannya adalah 500.000. Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalkan logikanya 5% dikali penghasilan bruto itu sama dengan 500.000, maka jawabannya 500.000. Kalau salah, berarti ini sisanya. Berarti kita nggak usah, berarti kalau lebih besar, berarti ini lebih kecil. Lebih kecil dari 500.000. Saya kasih copy aja ya. Tapi di bawah 500.000. Di bawah 500.000. Maka jawabannya adalah 5% dikali penghasilan bruto. Seperti ini ya. Contoh misalkan. Anggaplah penghasilan brutonya 12 juta. Kalau 12 juta dikali 5%, ini kan ketemu 600.000. Nah, 600.000 masuk logika yang pertama ini. Tapi jawabannya adalah 500.000. Nggak boleh gitu. Jadi dia dikunci 500.000. Tapi kalau misalkan lebih kecil, berarti lebih kecil nanti misalnya ketemu 8 juta. Nah, ini 8 juta kan ketemunya kali 5% ya. Itu 400.000. Nah, jawabannya adalah 400.000. Nah, sekarang kita coba diformulasikan di sini. Misalkan namanya Mir, Di, Udin, Umar, Yusuf. Ini saya masih pakai asal dulu. Di beberapa saya add. Ada beberapa yang mungkin belum kita gunakan di rumus ini. Tapi yang kita gunakan adalah dari gaji, tunjangan, dan sebagainya. Nah, sekarang di penghasilan bruto. Berarti penghasilan bruto adalah penjumlahan dari ini komponen gaji, tunjangan, honorarium, dan asuransi ya. Kita jumlahkan. Ini saya langsung pakai gini ya. Dan kemudian saya misalkan masukin gajinya ya. Ini gaji sebulan teman-teman. Jadi ini angka 500.000 sebulan. Jadi berarti komponen di sini adalah angka sebulan. Saya ngasal aja. Saya pakai rumusnya.
Iya. Oke, sekarang kita praktekkan rumusnya. Jadi kalau ini kan ada beberapa yang ketahuan dia di atas 10 juta ya. Coba misalkan saya di sini saya juga bikin 10 juta juga. Nah, ini 10 juta ya. Ini jawabannya harus ketemu 500.000. Ini juga harus ketemu 500.000 ya. Jadi saya tandain misalkan. Nah, sedangkan yang lain adalah sesuai dengan rumusnya. Jadi rumusnya adalah if. Oke, saya dekatkan lagi ya. Kita saya zoom. Jadi if ini berarti penghasilan brutonya kalau dikali 5%, kurang ke kanan kali ya. Sorry. Saya ulangi. Kalau kali 5% itu lebih besar atau sama dengan 500.000, maka jawabannya adalah tadi 500.000. Kalau salah, berarti ini dikali 5%. Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau penghasilan bruto dikali 5% itu ketemu lebih besar dari 500.000, ini logika pertama, maka jawabannya 500.000. Kalau di luar logika pertama ini, logika benarnya ini, jawabannya adalah L6 ini, total penghasilan bruto dikali 5%. Kita coba tes sebenarnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, temunya 500.000 kan? Sekarang kita copy rumusnya ke bawah. Nah, ini ketemu nggak 500.000, ini 500.000 dan 500.000. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi ada dua bagian yang tidak 500.000 karena di sini penghasilan brutonya tidak di atas 10 juta. Ya, tidak di atas 10 juta. Sehingga yang dikena adalah angka 5% kali penghasilan bruto ya. Jadi simpel ya. Jadi ngitungnya adalah rumusnya ini, penghasilan bruto dikali 5% sama dengan 500.000, kemudian titik koma atau koma, tergantung komputernya nanti, 500.000, ketemu jawabannya 500.000, kemudian L6 kali 5%. Ini nanti baru biaya jabatan yang pertama ya, biaya jabatan untuk penghasilan sebulan. Nanti ada biaya jabatan untuk yang ada THR dan untuk hitungan akhir Desember ya.